Jangan antum sok belajar ma'rifat. Ya, sok belajar ma'rifat, jangan. Kalau kamu mau ma'rifah, maka kamu harus syariat. Tak ada ma'rifat tanpa syariat. Ya, karena satu-satunya jalan mengenal Allah hanya lewat Nabi Muhammad SAW. Nggak lewat Rasulullah, nggak akan kenal Allah. Bermakrifat, sholatmu sendiri, nggak mau jamaah, nggak jalankan sunnah, kamu bukan bermakrifat, tapi kamu ikut ajaran setan yang sesat. Saya geram di sini ya. Saya pembukaan sudah geram ini, karena saya sudah nonton beberapa videonya, sangat ngaco. Dan yang terlebih lagi, saya merasa dan mendengar dari kalimat dia, seolah-olah dia ini adalah seorang Rasul. Dia seolah-olah ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa dia sekarang adalah Rasul. Oke, seperti apa pernyataannya? Tidak perlu panjang lebar, saya akan reaction langsung. Dan kita simak bersama seperti apa kalimat yang keluar dari mulutnya ini. Geram saya. Saya dari kemarin ya mereaction beberapa tingkah atau pernyataan dari dukun. Itu bagi saya sudah sesat. Wow, ini jauh lebih sesat lagi nih. Bahkan parah ini sesatnya ini. Luar biasa parah ya teman-teman. Jadi kita kalau dari segi akidah, kita tidak boleh setengah-setengah, apalagi diam. Ya apalagi diam, nggak boleh kita diam ya. Apalagi kesesatan yang nyata ada di hadapan kita dan kita diam. Apa kita ini kalau diam? Geram duluan saya. Kayak ini dia. Oke, itu tadi ya tanggapan dari Prof. Zahro. Prof. Zahro ini udah beberapa kali ya mengomentari Weldo. Artinya beliau juga mengamati penyimpangan Weldo di sosial media untuk membentengi akidahnya umat Islam. Masya Allah, tentu berpengaruh sekali ya kalau perkataan seorang profesor, perkataan seorang ulama. Tentu juga sangat berpengaruh jika MUI turun tangan ya. MUI daerah lah yang dekat sama Weldo itu kan. Weldo tinggalnya di mana ya, di situ kan pasti ada pihak MUI daerah yang bisa saja mengambil tindakan untuk mencegah Weldo ini. Bukan masalah di penjara atau tidak di penjara, itu bukan urusan kita. Yang menjadi persoalan adalah stop Weldo agar tidak lagi dia menistakan agama Islam. Masa iya kita diem ketika agama Islam dinistakan? Bullshit. Bullshit. Semuanya omong kosong. Jangan berkata apapun jika kamu tidak mengetahui apapun. Sesungguhnya, kamu tidak punya pengetahuan apapun kecuali dari membaca buku-buku dan mendengar dari katanya orang-orang. Sesungguhnya, apa yang kamu ketahui tentang kebenaran? Hei beo-beo pengigau. Tidak ada yang kamu ketahui kecuali hanya sekedar konsep dan gagasan-gagasannya saja. Yang adanya hanya ada di otakmu saja. Atas nama kebenaran macam apakah kamu mengoceh dan menghasut yang lain? Dan atas nama agama macam apakah kamu melakukan kebohongan dan proses pembodohan massal terhadap bangsa ini? Menebarkan kebencian dari hatimu yang paling hitam, gelap penuh kedengkian tanpa sebab. Karena sesungguhnya tidak ada kebenaran yang menentang kemerdekaan dan memutuskan kasih sayang. Semoga saja Tuhan mengampuni kebodohanmu yang berani mengaku dirinya paling benar, yang menuduh sesat dan menyesatkan kepada keyakinan orang lain yang tidak sejalan dan searah dengan pikiran dan pemahamanmu yang terbatas dan dangkal. Semoga saja mulutmu yang penuh dengan kedengkian dan kedunguan tidak terbakar oleh gelapnya pengetahuanmu dan kebencian yang mengendap di dalam hatimu. Sesungguhnya, apa yang kamu ketahui tentang agama? Kamu tidak punya pengetahuan apapun tentang agama, kecuali sebatas mencari keuntungan darinya dan menyembunyikan dosa-dosa dan kebusukan hatimu di balik kesucian agamamu. Sesungguhnya kamu tidak lebih baik dari seorang hipokrit, iblis yang bersembunyi di balik pakaian agama yang sedang kamu pakai saat ini, untuk menyembunyikan bangkai yang kamu simpan di dalam hatimu. Dan apa yang kamu ketahui tentang Tuhan? Mengenal pun tidak, apalagi bisa menjumpainya. Sedangkan di dalam hatimu ada keraguan dan kebencian.
Sesungguhnya, kamu tidak punya pengetahuan apapun tentang Tuhanmu kecuali hanya sebatas nama-nama dan konsep yang hanya ada di otakmu saja. Tetapi lagakmu sudah seperti orang suci dan seperti orang yang waras, menyangka dirimu paling benar, berlagak seperti seorang penguasa dan pemilik agama yang kamu anut. Sesungguhnya, kamu tidak tahu apapun tentang esensi ajaran agamamu, kecuali hanya sebatas hafalan-hafalan yang kamu simpan di dalam memori di otakmu, tetapi sudah berani mencerca dan menilai rendah keyakinan orang lain yang tidak sejalan dengan keyakinan dan pemahamanmu. Kamu menjadi congkak dan gegabah karena kamu mengira dirimu ada di antara yang mayoritas. Karena kepemahamanmu yang terbatas, kamu terperangkap di dalamnya seperti katak-katak dalam tempur. Berpegang pada kesucian macam apakah sehingga kamu menghina dan merendahkan keyakinan dan pemahaman orang lain yang berbeda? Sesungguhnya kamu tidak tahu apapun tentang kesucian dan kemurnian agamamu, kecuali hanya sebatas pengetahuan yang ada di otakmu. Itu pun hanya sekelumit pemahaman yang kamu dapatkan dari buku yang kamu baca. Sedalam manakah kamu menggali dan mengetahui kemurnian kitab suci, sehingga kamu lancang melecehkan prinsip dan pedoman hidup orang lain? Sejauh manakah kamu mengenali dirimu sehingga kamu tidak bisa menghormati dan menghargai kemerdekaan orang lain? Sedekat apakah kamu mengetahui dan mengenal Tuhanmu sehingga kamu menduga Tuhanmu berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Sesungguhnya, kamu tidak mengetahui apapun tentang Tuhan kecuali sebatas nama dan konsep yang ada di otakmu saja. Tuhanmu tidak jauh berbeda dengan patung-patung berhala yang kamu ciptakan di dalam pikiranmu sendiri. Begitu pula dengan agamamu. Kamu tidak punya pengetahuan apapun tentang esensi yang sebenarnya dari agama, kecuali hanya sebatas sebagai lembaga komunitas. Barulah disebut kekeliruan dan penipuan sosial jika kamu ingin diakui sebagai pemimpin umat hanya karena untuk kepentingan dan keuntungan dirimu sendiri semata. Lalu, apakah sesat dan menyesatkan jika kamu ingin menolong dan memimpin orang-orang yang mencintai dan mempercayaimu? Lalu, mengapa kamu menjadi berang ketika ada orang lain yang seperti itu? Jelas semua ini karena kedengkianmu dan prasangka burukmu semata. Lalu, apakah salah dan tidak boleh apabila kamu memiliki dan mengalami kebenaran pengalaman spiritual? Lalu kamu pikir apakah perlu orang yang mengalami keajaiban itu membuktikan kebenarannya pada orang yang menuntut? Lalu bagaimana mungkin kalau yang menuntut itu belum pernah mengalaminya? Adalah permintaan yang tidak intelektual dan tidak logis. Dengarkan kataku, cara hidup boleh berlainan, iman dan keyakinan boleh berbeda, tapi yang penting secara sosial, perbuatan dan perkataanmu tidak boleh saling merugikan dan saling menyakiti sesamamu dan sesama hidupmu. Wahai para perusuh dan para penghasut yang merasa benar sendiri, jangan kamu mengakui dirimu sebagai orang yang beradab dan beragama, jika perbuatanmu masih menyakiti dan mengancam ketenteraman orang lain. Keberanianmu muncul karena merasa dirimu lebih besar dari kelompok yang terbesar. Kebenaranmu hanya muncul dan meluap jika kamu melihat lawanmu kecil dan lemah. Aku tidak tahu jenis keberanian semacam ini. Kamu tidak hanya menyakiti dan merugikan orang-orang yang kamu anggap sesat, tetapi kamu semua juga sedang menyakiti hati kita semua bangsa Indonesia.
hati seluruh umat manusia semesta. Kamu tuduh mereka sebagai kaum sesat. Kamu anggap mereka telah melecehkan dan menodai agama dan keyakinanmu. Karena ego dan kepicikanmu, karena kecongkakan dan kesombonganmu. Karena kamu merasa diri paling benar. Karena kamu merasa diri paling beragama. Karena kamu merasa diri paling suci, sehingga kamu menyangka bahwa Tuhan hanya milikmu saja. Tuhan hanya berpihak kepadamu saja, sehingga apapun yang kamu lakukan, Tuhan akan memberkatimu surga. Demikian keyakinanmu. Sesungguhnya kamu tidak mematuhi Tuhan yang sebenarnya, kecuali egomu. Kamu tiada lain hanyalah seorang pemuja dan pengikut yang buta dari nafsu dan pikiranmu sendiri.